guys, di belakang gua ini adalah mobil yang sangat istimewa. Ini adalah Chery Tiggo V. Nah, apa aja istimewanya? Karena ini mobil bisa menjadi 3 kategori sekaligus. Bisa jadi MPV, bisa jadi SUV, dan bisa jadi pick up. Nah, selengkapnya kayak gimana? Mari kita cek. Langsung mencoba Chery E5 di Wuhu ini seperti apa. Yang paling terasa mungkin setirnya ya, jadi lebih enak sih. Kalau gue lebih suka setir 2 spoke seperti ini, terlihat lebih mewah, terlihat lebih elegan dibandingkan yang sebelumnya. Untuk mobilnya sendiri memang tidak terlalu banyak perbedaan, jadi ya rasa-rasanya juga mirip-mirip aja, sama-sama aja dibandingkan versi sebelumnya. Oke, kembali lagi di Autotech Indonesia bersama saya Danang Aradian Loja, dan saya sekarang lagi ada di Beijing. Untuk apa? Untuk meliput pameran mobil terbesar di dunia. Ya, ini adalah Auto China 2026 atau Beijing Auto Show. Nah, di pameran ini tidak hanya memamerkan mobil-mobil China terbaru, tapi juga teknologi-teknologi terbaru di sektor transportasi atau otomotif. Ini adalah pameran terbesar di dunia dengan luas sampai 380.000 meter persegi. Bahkan lebih besar 3 kali dibandingkan Gias yang ada di Indonesia. Nah, seperti apa? Nah, ikutin terus liputan saya di Auto China 2026. Let's go! Ya, Beijing sedang gila, bukan biasa, bener-bener gila. Ya, saya datang ke Beijing Auto Show 2026. Angka-angkanya bikin kepala berat. Ada 1.450 mobil dipajang, 181 mobil debut global. Ini bukan lagi pameran mobil, tapi pameran teknologi. Pameran yang luasnya 3 kali lebih besar daripada Gias di Indonesia. Inilah pameran mobil terbesar di dunia. Dulu merek Eropa yang mendominasi, sekarang terbalik, Cina yang memimpin. Oke guys, gua lagi ada di Auto China atau Beijing Auto Show 2026. Dan ini ada di hall yang seluruhnya adalah milik dari Chery Group. Jadi Chery di China itu punya 7 sub-brand yang berbeda. Mereka memiliki strategi yang namanya multi-brand atau multi-merek, yang tujuannya itu untuk menyasar segmen pasar yang berbeda. Mulai dari produk yang massal sampai juga produk premium, EV, PHEV, EREV, sampai juga ke off-road. Jadi targetnya sangat luas, anak muda sampai orang tua. Jadi yang pertama tentu saja ada Chery, kemudian ada Exit. Exit itu merek high end dari Chery Group. Kemudian ada juga iCar, pabrikan yang menargetkan EV tapi untuk anak muda dengan desain yang sangat dinamis, off-road friendly. Kemudian juga ada Omoda, lalu ada Jeku, Lepas, dan juga Luxit. Nah, Luxit ini adalah brand kolaborasi antara Chery dengan Huawei. Jadi bisa kita lihat di sini ya, rame sekali, boothnya saling berdampingan. Ada Jetour juga, jangan lupa. Ada juga Jetour, ada Chery, Jetour, kemudian Exit, Luxit, dan lain-lain, semuanya ada dalam satu hall yang jadi semuanya ada dalam satu hall. Ini menunjukkan seberapa besarnya brand Chery Group sendiri di China. Nah, gimana menurut kalian? Mobil bukan lagi sekedar kendaraan, tapi jadi komputer berjalan.
Ada mobil yang bisa mendeteksi Anda sakit. Kalau pingsan di tol, mobil akan menepi sendiri. Ada baterai yang bisa diisi dari 10% ke 98% hanya dalam 6,5 menit. Ini bukan masa depan, itu sekarang. Tapi yang paling menarik bukan hanya itu. Chery, nama yang dulu dianggap biasa aja, sekarang jadi ancaman global. Di 2020 mereka ekspor cuman 114.000 unit. Di 2025 mereka ekspor 1,3 juta unit, naik lebih dari 10 kali lipat dalam 5 tahun. Awal 2026 lebih gila lagi, pertumbuhannya mencapai 72%. Chery sekarang ada di lebih dari 130 negara dengan jaringan mencapai 5.800. Total pelanggan mereka 6,3 juta orang. Saya lihat sendiri di booth mereka, bukan cuma mobil, ada robot. Namanya iMoga. Robot ini punya 41 titik gerak. Bisa bicara 10 bahasa dengan akurasi 95%. Bisa belajar dalam 1 jam. Ini bukan gimmick. Di Malaysia jadi sales, di Cina jadi polisi. Jadi sekarang saya mulai paham, Chery bukan lagi pabrikan mobil, mereka sekarang berusaha jadi perusahaan teknologi. Tagline baru mereka, for family, for love, bukan cuma slogan tapi arah. Ini terlihat dari Chery Tiggo V yang mereka kenalkan. Bukan SUV biasa, tapi bisa jadi 3 model sekaligus. MPV, SUV, dan juga pick-up. Inilah interpretasi mobil keluarga modern. Fokusnya bukan tenaga, bukan desain, tapi fungsi. Ruang kabinnya lega dan utilitas beragam. Mau diajak ke kota, oke? Diajak bertualang ke gunung, ayo. Dan penumpang tetap nyaman berasa naik MPV seperti Alphard. Karena mobil keluarga itu bukan soal keren, tapi juga soal nyaman dipakai tiap hari. Chery paham itu. Guys, di belakang gue ini adalah mobil yang sangat istimewa. Ini adalah Chery Tiggo V. Nah, apa aja istimewanya? Karena ini mobil bisa menjadi 3 kategori sekaligus. Bisa jadi MPV, bisa jadi SUV, dan bisa jadi pick up. Nah, selengkapnya kayak gimana? Mari kita cek. Nah, ini sangat rame banget media maupun pengunjung dari Beijing Auto Show 2026 yang ingin mengabadikan Tiggo V. Nah, menurut kalian gimana soal Tiggo V? Ini konsep yang menarik atau enggak? Model flagship ataupun high-end-nya dari Chery? Kasih komentar di bawah.
Lalu saya juga melihat sesuatu yang lebih besar, nama lama dihidupkan kembali. Ya, inilah Freelander. Dulu salah satu model milik Land Rover. Sekarang lahir lagi, tapi bukan nostalgia. Ini adalah bagian dari strategi Chery. Namanya Freelander 8 atau Freelander 8. Mobil dengan aura yang sangat sporty yang akan melawan langsung Land Cruiser milik Toyota. Konfigurasinya 6 penumpang, baris keduanya zero gravity seat. Ini sudah kelas Alphard. Desainernya langsung dari Inggris, tapi otaknya dari Cina. Platform pakai milik Chery, chipnya menggunakan Snapdragon terbaru 8295P. Sistem mengemudi pakai Huawei, baterainya dari CATL dengan investasi mencapai 25,5 triliun. Ini bukan proyek kecil, ini menjadi tanda bahwa pusat industri sudah bergeser ke timur.